yang diberkati oleh Tuhan, kita jumpa lagi di ibadah hari ini 10 Oktober tahun 2020. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa informasi untuk teman-teman bisa perhatikan. Informasi yang pertama, tema bulan Oktober ini adalah Anak Muda Bangkitlah, yang diambil dari Lukas 7 ayat yang ke-14. Informasi yang kedua, kita akan masih membaca dan mempelajari kitab Kolose. Dan teman-teman bisa juga membaca trivia yang menarik. Jadi teman-teman langsung saja cek di Instagram @tiberias.yotbless. Informasi yang ketiga, kita juga ada group meeting loh teman-teman. Dimana di group meeting ini teman-teman bisa berbagi, teman-teman bisa sharing firman Tuhan ataupun pengalaman hidup teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang rindu untuk bergabung dalam group meeting ini, teman-teman bisa langsung DM di Instagram @tiberias.yotbless, atau teman-teman bisa mengisikan biodata di link yang tertera. Informasi yang keempat, jangan lupa untuk mengikuti Youth Prayer Conference setiap hari Rabu pukul 18.30 melalui Google Meet. Dan bagi teman-teman yang rindu untuk dibantu di dalam doa, teman-teman bisa menuliskan doa teman-teman di link yang tertera. Informasi yang kelima, ibadah pemuda untuk Sabtu 17 Oktober tahun 2020 masih akan dilakukan secara online. Teman-teman dapat mengakses Youth Online Service di YouTube Tiberias Yotbless tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Informasi yang keenam adalah informasi yang penting, di mana Tiberias Yotbless tetap membuka kesempatan bagi teman-teman yang rindu untuk melayani. Ya, mumpung kita masih muda, mari kita pakai kesempatan ini untuk melayani Tuhan serta sesama. Teman-teman bisa langsung cek informasinya di Instagram kita. Are you the one? Informasi yang keenam, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman pemuda dan pemudi. Kiranya damai sejahtera dari Allah terus menyertai teman-teman semua. Nah, itu saja pengumuman yang dapat kami berikan untuk teman-teman. Sekarang kita akan memulai ibadah pemuda kita. Selamat beribadah dan God bless you all. Hai pemuda, kita mau mulai ibadah pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah nama Tuhan, meninggikan dan memuji nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan bagi kami semua, dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan. Seminggu yang lalu kami sudah lewati Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh diberi kesempatan lagi untuk beribadah pemuda, walaupun secara online Tuhan, dengan jarak jauh kami ada Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ada bagi kami semua. Berkati jalannya ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya, sehingga kami boleh mendapat berkat-berkat baru daripadamu Tuhan. Biarlah kami juga boleh menyiapkan hati dan pikiran kami untuk meninggikan namamu Tuhan, untuk memuliakan namamu melalui penyembahan pujian yang kami naikkan. Kami juga boleh menyiapkan kehidupan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah di masa-masa yang akan datang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya dalam nama tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin.
dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Sobat muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sama sehati kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang indah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, lagi kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, sekiranya kalau kami bersalah kepada Tuhan atau kami bersalah kepada orang lain, ampuni kami, dan biarlah kami merindukan firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang paling baik dan subur, dan itu boleh berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang manis dalam Engkau Tuhan.
Mari Allah Roh Kudus mengurapi kami sekalian yang mendengarkan firman-Mu, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah kami sama-sama mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Mari kami ulaskan Roh Kudus yang bekerja dan berkarya memimpin firman-Mu dari awal sampai akhirnya Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan, kuasa iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan, kami bersatu, kami patahkan, hancurkan, usir keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan lenyaplah. Terima kasih, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari langsung kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Bulan ini kita mendapatkan tema di dalam ayat yang ke-14 bagian yang terakhir. Tapi tidak mengapa, kita akan sama-sama baca kebenaran firman Tuhan, cerita tentang Yesus membangkitkan anak muda di kain. Saya akan bacakannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada seorang mati diusung keluar. Ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa bulan ini tema pemuda yaitu "Hai anak muda, bangkitlah." Ya. Ayat ini tidak serta-merta langsung kita mendapatkan bahwa anak muda bangkitlah. Ada satu peristiwa yang terjadi saat itu di kota Nain. Kita sudah baca firman Tuhan dari ayat yang ke-11. Ketika Yesus bersama dengan murid-murid ada di kota Nain, suatu ketika dia melihat ada anak muda yang mati. Nah, ketika anak muda itu mati, saudara bisa perhatikan di Alkitab saudara masing-masing. Ketika orang muda itu mati diusung keluar, banyak orang yang menyertai anak muda itu. Dan ayat yang ke-13, ketika Tuhan melihat janda itu. Jadi Tuhan Yesus bukan saja melihat anak muda itu diusung oleh banyak orang yang menyertai juga. Yesus melihat ibunya. Dan bukan saja di sini Yesus melihat, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kenapa? Kalau kita melihat atau memperhatikan, atau saudara mungkin pernah mengalami, ketika mengalami kedukaan, pasti ada tangisan, ada duka cita, ya. Nah,
sang ibu janda ini, dia menangis. Karena apa? Anaknya satu-satunya, anaknya yang tunggal telah mati. Mungkin anaknya ini adalah harapannya. Mungkin anak ini adalah anak yang mampu menolong kehidupannya dalam kesehariannya, ya. Tetapi harapan itu mati karena anak itu telah mati. Tetapi lihat bagaimana Yesus melihat seorang ibu janda yang menangis. Dia meratapi bagaimana anaknya itu mati. Lihat, sebuah tangisan, air mata dari mungkin doa seorang ibu. Hati Yesus dapat tersentuh. Kalau sama-sama kita belajar bagaimana Yesus dapat tersentuh hatinya dan anak muda ini dapat dibangkitkan oleh Tuhan oleh sebuah air mata. Ketika Yesus melihat ibu janda ini menangis, ayat yang ke-19 kita perhatikan sama. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata. Yang dilakukan Yesus bukan saja dia melihat, tergerak. Di sini dikatakan dia hampiri anak muda itu. Bukan saja dia menghampiri, dikatakan dia menyentuhnya. Dia menyentuh anak muda itu. Lalu sedang para pengusung berhenti, ia berkata, lihat, bukan saja Yesus, dia melihat ibu janda itu lewat tangisan air matanya. Bahkan Yesus katakan, jangan menangis, jangan bersedih hati. Yesus datang menghampiri dan menjamah usungan itu, yaitu anak muda itu. Maka ayat 14 mencatat, ia berkata, Yesus berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saudara tahu apa yang terjadi? Lalu ayat yang ke-15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ada satu mujizat yang terjadi di kota Nain ini. Bagaimana anak muda dibangkitkan. Oleh karena apa? Yesus melihat, memperhatikan seorang ibu janda yang anaknya sudah mati. Sekarang kalau sama kita belajar kebenaran firman Tuhan, berbicara soal mati. Kalau mati itu berarti sudah selesai hidup kita. Sudah tidak dapat lagi kita bekerja atau sekolah atau kuliah, tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Ya, berarti habis sudah berbicara soal mati. Dan kalau kita sama-sama belajar, apa itu mati rohani? Kematian rohani berarti ada dalam kehidupan kita yang mungkin mengalami kematian rohani. Apakah saudara pernah mengalami ketika saudara beribadah kepada Tuhan, atau saudara melayani Tuhan, atau saudara berdoa, atau saudara dalam aktivitas saudara merasa jauh dari Tuhan, atau saudara beribadah, saudara melayani, saudara berdoa, saudara tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan? Dapat dipertanyakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bahkan saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, ketika saya melayani, apakah saya dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya? Coba sama-sama kita cek dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apakah masih ada Tuhan dalam kehidupan kita, saudara? Atau kita sudah mengalami kematian rohani? Keadaan di luar kita mungkin sepertinya kita melayani Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan,
Atau mungkin saat ini oleh karena pandemi, saudara mungkin aku malas beribadah, aku malas berdoa. Oleh karena gak bisa saya ibadah gimana seperti di gereja, berbeda. Kalau di ibadah di gereja saya mungkin bisa konsentrasi, kalau di rumah saya tidak bisa konsentrasi. Saudara, soal beribadah, soal berdoa, saudara melayani di mana saja saudara bisa melayani, beribadah dan berdoa. Bahkan ketika pandemi ini Tuhan izinkan terjadi, biarlah saudara harus bangkitkan semangat saudara untuk saudara tetap bisa melayani Tuhan di rumah. Lewat apa? Saudara bisa berdoa bagi pekerjaan Tuhan, bahkan bagi pandemi ini. Lewat doa-doa kita ada satu kebangkitan terjadi, saudara. Yaitu apa? Allah dapat memakai setiap kita semua. Untuk apa? Supaya Yesus melihat, Yesus tergerak oleh belas kasihan, maka Yesus membangkitkan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kita yang ada di dalamnya. Saat ini mungkin kita mengalami kematian rohani, saudara. Atau saudara mengalami satu kekecewaan di dalam Tuhan, pengiringan saudara di dalam Tuhan kepada orang lain, kepada orang tuakah? Atau saudara selama ini ketika saudara tidak beribadah, atau saudara beribadah pun saudara ya biasa-biasa aja. Lagi saya katakan mungkin kita mengalami kematian rohani. Saudara, Yesus sanggup memulihkan setiap hati yang terluka, setiap kita yang jauh daripada Tuhan, setiap kita yang mungkin kita sudah melakukan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan, sehingga membuat kehidupan kita mati, saudara. Seperti seorang anak muda di kota Nain ini. Mari saudara, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan saat kita berbalik dari hal-hal yang tidak berkenan, dari hal-hal yang berdosa, dari hal-hal yang membuat pemisah antara saudara dengan Allah, dengan Yesus. Yesaya 59 ayat yang kedua, yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah adalah dosa kita. Itulah yang membuat apa? Ada banyak anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, mereka katakan mungkin mereka berohani, mereka beribadah, mereka melayani, mereka suka berdoa, tapi apa? Kenyataannya mengalami kematian rohani. Hanya di luar, di depannya saja kelihatan rohani, tapi kehidupan rohaninya mati, saudara. Ketika saya belajar kebenaran firman Tuhan ini, saya pun merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada hal-hal yang perlu dibereskan dalam kehidupan kita, saudara. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak muda di dalamnya. Mari, Yesus mau membangkitkan gereja Tuhan, supaya kita tidak mati kehidupan kerohanian kita. Karena kita tahu upah dosa adalah apa, saudara? Ya, neraka yang kekal. Yesus hadir, Yesus datang ke dunia. Dia mau menyelamatkan kehidupan kita dari apa? Setiap pelanggaran kita. Dia naik di atas kayu salib. Dia mau menebus dosa dan salah bahkan pelanggaran kita. Sebab itu saat ini Yesus mungkin sudah tidak ada di dunia, dia ada di sorga. Tapi kita ingat Roh Kudus ada. Dia mengingatkan akan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari anak muda, bereskan hatimu, bereskan kehidupanmu. Yesus mau menjamah, mengubahkan hati saudara. Jangan biarkan kekerasan hatimu, jangan biarkan hal-hal yang membuat kalian tidak bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mau memperbaiki kehidupan kalian. Itu yang merintangi. Allah bekerja, Yesus bekerja mau membangkitkan kehidupanmu. Sebab itu saya mau mengajak, bahkan saya pribadi, ketika saudara saat ini mengalami kematian rohani, buka hatimu. Yesus mau menjamah. Yesus melihat setiap hati dan kehidupanmu. Bahkan Yesus mau membangkitkan kehidupan
Saudara, sebab itu berdoalah kepada Tuhan. Yesus mampu membangkitkan kehidupan kita anak-anak muda untuk kita menjadi terangnya Tuhan, menjadi berkat bagi sekeliling kita, bagi teman-teman saudara mungkin di tengah sekolah, kuliah, di tengah pekerjaan, di tengah orang yang ada di dunia ini. Orang melihat, wah, siapa anak muda ini yang dibangkitkan? Oh, dia anaknya bapak ini, anaknya ibu ini, anaknya keluarga ini. Oh, dia anggota gereja ini. Beda ya perkataannya, beda ya perilakunya, beda ya kehidupannya. Sebab apa? Ada Yesus dalam kehidupannya. Terang Tuhan terpancar dari kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang telah dibangkitkan oleh Yesus. Mari gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak muda, buka hatimu, siapkan satu kebangkitan yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi itu. Sebab itu sekali lagi jangan keraskan hati kita. Kalau ada hal-hal yang merintangi Allah mau bekerja, buka hati, biarkan Dia menjamah, memulihkan setiap keberadaan kita semua. Amin. Kebenaran firman Tuhan mungkin saya tidak panjangkan. Dalam bulan ini saudara akan banyak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati. Kalau firman Tuhan itu mengoreksi kehidupan kita, mari perbaiki. Jangan kita mau mendengarkan firman Tuhan yang soal berkat saja atau motivasi, itu baik, mungkin buat memotivasi kehidupan kita. Tapi firman Tuhan, apapun bentuknya, itu untuk mengoreksi, untuk memperbaiki, atau mungkin untuk memberkati kehidupan kita. Apapun bentuk firman Tuhan itu, kita terima. Maka apa? Kita akan dipulihkan setiap kehidupan kita dari kematian-kematian rohani, saudara. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, Yesus berkata saat ini, bangkitlah, bangkitlah. Saya mau melihat ada satu kebangkitan yang terjadi dalam kehidupan pribadi lepas pribadi saudara. Bahkan saya mau, Tuhan, saya mau pulihkan hidup saya. Ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mau dibangkitkan Tuhan. Supaya apa? Ada banyak orang melihat terang Tuhan. Kebangkitan itu terjadi dari pribadi lepas pribadi kita. Puji Tuhan. Saudara bisa tundukkan kepala. Saya akan berdoa mengakhiri kebenaran firman Tuhan yang singkat ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya rindu sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, ada satu pujian yang mengatakan, Yesus jamah, Yesus jamah segenap hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi, Yesus jamah, buka hatimu. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku.
Yesus jamah, ku jadi baru. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kalau ada di antara kehidupan kami, anak-anak muda-Mu, kami gereja Tuhan, kami anak-anak Tuhan, kami mengalami kematian rohani Tuhan. Kami beribadah, kami melayani, kami berdoa, kami bekerja, tapi kami tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau ada hal-hal yang merintangi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau ada kekecewaan, kalau ada akar kepahitan, kalau ada di antara kami yang sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan, yang membuat kehidupan kami mati rohani kami Tuhan, saat ini firman-Mu sudah datang dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kalau anak muda di kota Nain, Allah boleh bangkitkan kehidupannya. Kami percaya, kami pun boleh dijamah mengalami kebangkitan rohani dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu jamah setiap hati kami Tuhan. Kami terbatas mungkin lewat media online ini, tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Allah sanggup menjamah, Allah sanggup mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Dari setiap kematian rohani dalam pribadi lepas pribadi kami. Sebab itu Tuhan jamah dalam nama Yesus. Lembutkan setiap hati yang keras Tuhan, sehingga tangan Tuhan boleh menjamah, mengubahkan, memperbaharui, membangkitkan kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi garam terang Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga orang melihat Yesus, kuasa Tuhan, perbuatan-perbuatan baik yang ada dalam kehidupan kami, sehingga mereka boleh memuliakan nama Bapa di dalam sorga lewat kehidupan kami Tuhan. Makasih, ampuni kealpahan kami Tuhan, ampuni dosa kami. Sebab itu biarlah turunlah belas kasihan Allah dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus, ya Engkau yang akan bekerja dalam pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Terus menerus, hari lepas hari, kami boleh diperbaharui dari hari ke hari menjadi gereja-Mu yang disempurnakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati ibadah-ibadah kami selanjutnya. Biarlah Tuhan juga terus berbicara lewat kehidupan hamba-hamba-Mu, sehingga kami selalu dibangunkan kehidupan kerohanian kami lewat setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materaikan firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dalam setiap hati kami Tuhan. Inilah doa sembahyang kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar dan mampukan kami untuk kami jadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Inilah doa sembahyang kami. Kami mengucap syukur, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh kami dapat nikmati dalam beribadah pemuda kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan melalui hamba-Mu. Biar kiranya firman-Mu dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, dapat bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah yang baik bagi sesama kami, dan biar kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Pada saat ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap pokok doa kami ke hadapan-Mu. Yang pertama, kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan, untuk setiap pemerintahan kami Indonesia yang ada, mulai dari pusat sampai dengan pemerintahan setempat ya Bapa, di wilayah di mana kami berada, termasuk dan di khususnya adalah di kota Bogor Tuhan. Biar kiranya semua dalam perlindungan Engkau. Untuk setiap penanganan COVID-19 yang ada Tuhan, yang sedang dilakukan oleh pemerintah, biar kiranya Engkau yang menjagai mereka Tuhan, para tenaga medis dan satuan pendukung lainnya Tuhan.
baik yang terlihat ataupun yang berdoa. Juga kami mau berdoa untuk para pasien COVID-19 Tuhan, yang sudah terindikasi positif ataupun juga masih berstatus ODP. Biar kiranya terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ya Bapa, kami tahu Indonesia ada dalam peliharaanmu. Kami tahu Indonesia ada dalam naungan Tuhan. Tuhan, di tengah kondisi yang tidak menentu ini Tuhan, biar kiranya Engkau tetap melindungi bangsa kami Tuhan. Jadikan bangsa kami semakin kondusif ya Bapa, di tengah persoalan yang terjadi di antara kami masyarakat Indonesia Tuhan. Biar kiranya terjadi pemulihan Tuhan. Biar kiranya terjadi pengurapan ya Tuhan, untuk setiap jiwa-jiwa yang ada dimenangkan bagi kerajaan surga. Diberikan kekuatan dan kesabaran ya Tuhan dalam menghadapi pandemi yang ada saat ini, serta dapat bertahan dalam iman percayanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Juga mereka yang masih bekerja mencari nafkah Bapa, baik harus tetap keluar rumah ataupun bekerja di dalam rumah, biar kiranya tetap dalam perlindungan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, gembala-gembala sidang, para hamba-hamba Tuhan, para misionaris-misionaris di seluruh pelosok Indonesia dan dunia Tuhan, dalam memberitakan firman-Mu. Jikalau ada kendala yang harus dihadapi saat ini dengan sistem beribadah online, biar kiranya tetap dalam urapan Tuhan saja dan percaya hanya kepadamu ya Bapa. Juga kami mau berdoa bagi gembala sidang kami GPDI Tiberias Bogor, serta para wakil-wakil gembala dan juga para pengerja yang ada Tuhan. Kiranya tetap dalam campur tangan Tuhan. Seluruh jemaat gereja yang ada, baik keluarga besar GPDI Tiberias Bogor ataupun jemaat gereja-gereja lain, orang-orang percaya-Mu Tuhan, supaya kami dapat bersatu sama seperti Tuhan adalah satu. Kami juga berdoa bagi keluarga kami, bagi orang tua kami, bagi adik kami, kakak kami, dan juga saudara-saudara kami Tuhan. Tetap kiranya Engkau yang menjagai mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi orang-orang muda-Mu, biar kiranya terjadi kebangkitan rohani dalam diri orang-orang muda-Mu yang mencari Tuhan, orang-orang muda-Mu yang memiliki kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, orang-orang muda-Mu yang kuat dan menjaga ketaatannya kepada Engkau saja Tuhan di seluruh Indonesia dan dunia. Juga kami mau berdoa Tuhan terkhususnya untuk pemuda dan pemudi GPDI Tiberias Bogor Tuhan, baik yang sedang berada di Bogor ataupun di luar kota Tuhan. Kiranya ada dalam perlindungan dan penyertaan dari Tuhan, baik yang bersekolah ya Bapa ataupun yang bekerja. Kami yakin dan percaya ada rahmat Tuhan yang melimpah di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Dan untuk setiap koordinator pemuda yang ada Tuhan, serta pengurus dan staf di kepemudaan kami Tuhan, biar kiranya tetap ada dalam kesatuan hati untuk bekerja bagi Tuhan.
bersama-sama saling mendukung untuk umat Tuhan, orang-orang muda yang dilayani. Terima kasih Allah kami yang hidup. Terima kasih setiap doa permohonan kami. Kami memohon ampun untuk setiap dosa kesalahan yang kami lakukan, Tuhan, agar kami dapat layak menerima setiap berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa serta ucapan syukur kami. Biar kiranya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan masuk dalam doa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan pada Tuhan pada saat ini, karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, Engkau sudah mendengarkan pujian, Engkau sudah mendengarkan doa-doa kami, dan Engkau sudah memimpin kami untuk melakukan perenungan tentang firman pada saat ini. Pada sore hari ini, sekali lagi Tuhan, kami ingin berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, buat Om Cipta, Om Yosua bersama dengan keluarga. Tuhan berkati di dalam membimbing, mendidik, dan mengasuh kami. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan di Kota Bogor, bahkan pemerintahan di Indonesia yang saat ini sedang menghadapi masalah, bahkan masalah ini mendunia Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan takut akan Engkau, supaya tetap nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat hamba-hambamu, ataupun siapapun yang saat ini mengalami kondisi terpapar oleh karena virus, ataupun terdampak karena virus. Tuhan tolong berikan kekuatan, Tuhan berikan pembebasan, karena Tuhan yang menolong dan menyertai. Tuhan, saat ini kami berdoa buat Mona yang hari Senin jam 9 hingga jam 10 akan menghadapi sidang. Tuhan tolong persiapkan dosen pembimbingnya, dosen pengujinya. Berikan kemampuan pada Mona untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan pertanyaan mereka, menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sehingga lulus dengan nilai yang baik. Yang sedang penelitian, yang sedang kuliah, yang sedang skripsi, Tuhan tolong. Dosen pembimbingnya, pengujinya, Tuhan persiapkan segala sesuatu. Orang tua yang membiayai juga Tuhan tolong. Demikian juga yang berdoa yang sudah dalam pekerjaan, Tuhan tolong mereka sehingga bekerja dengan baik, menjadi orang-orang yang diberkati dan produktif. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang menjadi pemimpin, Tuhan berikan hikmat. Yang menjadi orang yang dipimpin, Tuhan berikan kesetiaan dan ketaatan. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan buat kami, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini di dalam nama yang berkuasa, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.